Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ipa Sugiarti. Saya mengajar di SMKN Pertanian Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Prodi Pendidikan Pancasila di Universitas Widya Dharma Klaten dengan NIM 2309090697, nomor UKG 201502645229. Hari ini Rabu 6 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran praktik baik di kelas 10 SMKN Pertanian Karawang di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, hari ini kita akan melaksanakan praktik baik, cerdas, cermat yang sudah kita siapkan ya dari kemarin. Untuk melaksanakan praktik cerdas cermat ini kita telah melalui proses dari langkah-langkah cerdas cermat, dari pembuatan topik, pembuatan soal, sampai sekarang kita akan melaksanakan praktik baik cerdas cermat di pembelajaran kita hari ini dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Kita langsung saja menyaksikan video pembelajaran cerdas cermatnya. Mari kita saksikan.
berputar. Nah, 5 soal pertama ini jika benar akan mendapatkan 50 poin, tapi kalau salah bisa dilempar ke yang lain dan berputar juga. Dan sisanya, kalau sisanya itu 15 pertanyaan wajib dijawab. Kalau tidak bisa bakalan kamus dengan, kalau salah itu ya, dikurangi 100 poin, kalau benar 100 poin dan kurang tepat ditambah 50 poin. Dan 10 soal terakhir lempar-lempar itu. Jadi kalau ada yang saya baru satu udah jawab cuma salah, nah, ada minus 100 tapi dilempar ke yang lain. Jadi, tapi tambahnya jadi 50 ya. Soalnya lemparan. Ini ngerti? Dewi ya? Langsung aja kita mulai ya. ini untuk urutan 1 sampai 5. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan hubungan antar perundang-undangan? Berkaitan dengan interaksi antara nama hukum. Ya, betul. Soal kedua, jelaskan konsep lex superior dan lex specialis dalam hukum. Lex superior lebih tinggi dan lex specialis lebih spesifik. Betul. Soal nomor 3, bagaimana peran harmonisasi dalam hubungan antar perundang-undangan? Menciptakan eksistensi dalam satu hukum. Betul. Soal keempat, apa bedanya antara norma hukum primer dan sekunder? Apa bedanya antara norma hukum primer dan sekunder? Primer dari undang-undang, sekunder dari eksekutif. Ya, betul. Soal kelima, soal terakhir dari pertanyaan berputar. Bagaimana hierarki perundang-undangan mempengaruhi konflik norma? Menentukan prioritas norma dalam menyelesaikan konflik. Ya, betul. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan bagi. Sebutkan contoh okupansi normal dan kesetaraan.
dalam hubungan perundang-undangan. Penghapusan ketentuan undang-undang oleh undang-undang lain. Betul. Tanya selanjutnya, bagaimana konsep konvergensi normatif beroperasi? supaya penyatuan mampu untuk Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa koordinasi antara lembaga membuat undang-undang penting? dari konflik norma dan memastikan konsistensi. Soal selanjutnya, bagaimana mekanisme adaptasi terhadap perkembangan sosial? Revisi undang-undang dan pembentukan hukum baru. Ya, betul. Soal selanjutnya, jelaskan prinsip ex posterior derajat derogat lagi priori. Undang-undang baru mengaitkan undang-undang lama. Ya, betul. Tiga. Selanjutnya, apa perbedaan sistem kodifikasi dan kasuistik? Koordinasi tertulis berarti mengharapkan putusan pengadilan. Ya. Selanjutnya, bagaimana proses pengujian formil dan material suatu undang-undang? Formil konstitusionalisasi formal, material, materi, menilai substansi undang-undang. Ya, betul. Oke, selanjutnya, apa peran Mahkamah Konstitusi dalam konflik norma? Menyelesaikan konflik norma dan undang-undangan. Ya, sudah. Oke, selanjutnya, jelaskan konsep trivial derivative dalam undang-undang. Undang-undang baru mencabut undang-undang yang lama. Ya, betul. Oke, selanjutnya, mengapa konsistensi dan kejelasan penting dalam hukum? Penting untuk kestabilan dan kepastian hukum. Ya, betul. Oke, selanjutnya, bagaimana konvensi internasional mempengaruhi hukum nasional? Memengaruhi pembentukan dan interaksi hukum nasional. Ya, betul. Selanjutnya, apa peran doktrin hukum dalam menyelesaikan konflik norma? Memainkan peran dan menyelesaikan konflik norma. Lanjut. Oke, selanjutnya, jelaskan lex generalis derogat legis specialis dengan contoh. Hukum umum, predikat hukum khusus. Ya. Oke, untuk salah selanjutnya akan menjadikan metode
Prinsip keseimbangan dan pemisahan kontribusi apa? Kontribusi terhadap hubungan antar perundang-undangan. Selanjutnya, bagaimana interpretasi analogi dan atau kioti digunakan dalam hukum? Menentukan hubungan antar peraturan hukum. Apa dampak penggunaan istilah lex certa dalam hukum? Penting untuk mengatasi lintas isu hukum. Salah. Empat. Penting untuk mengatasi isu hukum lintas. Salah. Empat. Penting untuk mengatasi isu hukum lintas batas. Mempengaruhi hubungan antar peraturan hukum mustahil. Salah. Salah, jadi lanjut ke soal berikutnya aja. Mengapa kerjasama antar negara penting dalam isu hukum lintas batas? Penting untuk mengatasi isu hukum lintas batas. Betul. Bagaimana bagaimana hukum acara pidana mengatur peraturan materi? Mengaruhi hubungan antar peraturan hukum materi. Jelaskan konsep abrogasi dan berikan contoh implementasinya. Pembatalan undang-undang dengan undang-undang baru. Betul. Apa yang dimaksud dengan non-derogable rights dalam hukum internasional? Hal yang tidak dapat dicabut dalam hukum internasional. Bagaimana prinsip hukum adat dapat diintegrasikan dalam sistem modern? Dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional modern. Ya, nah jeda dulu ya untuk kalian istirahat dulu ya. Minum dulu, boleh minum dulu. Sama aja minum dulu kan. Jeda mungkin 5 menit bisa 2 menit ya, 2 menit ya. Dan selanjutnya, sebutkan contoh kongruensi norma dan penyelesaian. Menjamin keberlakuan hukum dan penegakan keadilan. Salah. Pertanyaan akan dilempar. Sebutkan contoh kongruensi norma dan penyelesaian. Contohnya hukum nasional vs internasional penyelesaian lex posterior. Salah. Betul. Soal selanjutnya, bagaimana hubungan antara undang-undang tentang nilai konstitusional? Menjadikan nilai-nilai Tinggi
selanjutnya, apa dampak perubahan sosial terhadap hubungan antar perundang-undangan? Mengerti dengan kita hubungan antar perundang-undangan. Betul. Hal selanjutnya, mengapa koordinasi antara lembaga membuat hubungan penting? Dari konflik norma dan pastikan konsistensi. Selanjutnya, apa dampak penggunaan istilah SCK dalam hukum? Meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum. Betul. Ya, untuk soal terakhir, jelaskan konsep abrogasi dan berikan contoh implementasinya. Pembatalan undang-undang dengan undang-undang baru. Ya, betul. Ya, sudah selesai ya. Langsung aja kita hitung soal. Hitung poin maksudnya. Karena regu 1 dan 2 memiliki poin yang sama, jadi kita adain banyak rebutan ya. Oke, terakhir ya di penentuan. Mengapa kerjasama antar negara penting dalam isu hukum lintas batas? Satu, dua, Penting untuk mengatasi isu hukum lintas batas. tuh. Jadi ya pemenang untuk kegiatan BC kali ini adalah regu 2 ya. Selamat untuk regu 2. Yang menang jangan biar besar hati dan yang kalah jangan frustasi ya, dan depresi juga. Jadi dia bersemangat, kalian sudah mencoba yang terbaik untuk berusaha sendiri. Jadi langsung aja.
dilombakan, jadi kita ada hasil ya, ada reward, ada penghargaan ya, ada hadiah untuk kegiatan cerdas cermat ini yang nilainya tertinggi. Di sini yang nilai tertinggi itu diraih oleh regu berapa? Regu 2. Berarti kita serahkan hadiah ini ke regu 2. Berikut dengan ini pialanya ya. Terima kasih ya sudah ya, mana ya. Iya, oke. Sudah selesai kegiatan cerdas cermat kita hari ini. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Halibatul Pembina dari kelas 10 KJKT 1 SMK Pertanian Karawang. Menurut saya, pembelajaran dengan metode cerdas cermat ini bisa membantu peserta didik serta bisa merasakan bagaimana lomba cerdas cermat ini berlangsung. Thank you.